Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gua Vidi di Nyeritain Horor. Dan ini masih merupakan kelanjutan dari kisah Gilang yang terjebak di kota gaib Gunung Arjuno. Saat itu Gilang benar-benar panik karena gadis yang menarik hatinya tiba-tiba menghilang dari rumahnya sendiri. Apa yang terjadi dengan Rahayu? Apa mungkin Gilang sudah tertipu dengan pesona makhluk gaib itu? Dan apa yang selanjutnya akan terjadi pada Gilang? Gilang melangkah keluar dari rumah Rahayu dengan perasaan gelisah, berharap bisa menemukan wanita itu di luar. Udara terasa dingin dan sunyi, lebih sunyi dari sebelumnya. Jalan di depan rumah itu kosong, tanpa tanda-tanda kehidupan. Dia menoleh ke kiri kanan, matanya mencari sosok Rahayu, tapi tidak ada siapapun di sana. Namun, saat dia menoleh ke ujung gang, tiba-tiba dia melihat pria tua yang tadi mengikutinya. Pria itu berdiri dengan tegak, tongkat kayunya tergeletak di tanah, dan matanya menatap Gilang dengan tatapan tajam yang penuh arti. "Kamu sudah berjalan terlalu jauh, Nak," ucap pria tua itu dengan suara sedikit berat. Suaranya seperti membawa beban usia dan pengalaman bertahun-tahun. Gilang mengernyit, merasa bingung dengan ucapan itu. "Terlalu jauh? Maksud Eyang apa?" tanyanya dengan nada penuh rasa ingin tahu. Pria tua itu yang sebelumnya diperkenalkan oleh Rahayu sebagai Eyang, menghela nafas panjang sebelum menjawab. "Kamu sudah terlalu jauh melangkah dari Gunung Arjuno hingga bisa sampai di sini. Kota ini bukanlah tempat bagi manusia biasa." Kata-kata itu membuat hati Gilang berdebar. Meskipun dia sudah menduga ada sesuatu yang tidak biasa dengan tempat ini. Mendengar pernyataan itu langsung dari Eyang membuat semua suasana terasa lebih nyata. Namun, pikirannya terlalu sibuk memikirkan Rahayu untuk benar-benar merenungi ucapan tersebut. "Eyang, di mana Rahayu? Kenapa dia tidak ada di rumah?" tanyanya dengan nada cemas. Eyang menatap Gilang dengan penuh keseriusan. "Rahayu pergi menemui Dewi. Dia dipanggil untuk memintai penjelasan karena telah membawamu masuk ke alam ini. Alam yang seharusnya tidak kamu masuki." Gilang merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Pikiran tentang Rahayu menghadapi Dewi seorang diri membuatnya panik. "Aku harus menemui Rahayu. Tolong Eyang, bawa aku ke tempat Dewi yang dimaksud." Eyang terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan permintaan Gilang. Matanya memandang pemuda itu dengan penuh penilaian. "Kamu yakin, Nak? Bertemu Dewi bukanlah hal yang mudah. Dia bisa memberikan berkah, tapi dia juga bisa mengambil segalanya darimu." "Aku yakin," jawab Gilang tanpa ragu. "Aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Aku hanya ingin menemui Rahayu dan memastikan dia baik-baik aja." Melihat tekad di mata Gilang, Eyang akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah, kalau itu keputusanmu, aku akan membawamu ke tempat Dewi. Tapi ingat satu hal, Nak. Apapun yang terjadi nanti, jangan biarkan hatimu dipenuhi oleh hawa nafsu atau ketakutan." Gilang hanya mengangguk, meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti maksud dari peringatan itu. Dia hanya tahu satu hal, dia harus menemui Rahayu, apapun resikonya. Eyang memutar tubuhnya dan mulai berjalan perlahan menyusuri gang yang sepi. Gilang mengikuti di belakangnya dengan hati yang penuh kecemasan dan tekad. Saat itu,
Perjalanan Gilang menuju tempat yang penuh misteri baru saja dimulai. Eyang membawa Gilang kembali ke altar mewah yang pernah ditunjukkan Rahayu sebelumnya. Lilin-lilin besar yang mengelilingi altar itu menyala terang, memberikan suasana yang megah tapi penuh ketegangan. Udara terasa dingin dan berat, seperti membawa beban yang tidak terlihat. Di depan altar, Gilang melihat sosok Rahayu sedang duduk bersimpuh. Tubuhnya membungkuk dan bahunya bergetar karena isak tangis yang tidak tertahan. Air mata membasahi pipinya, dan wajahnya yang lembut kini tampak sembab. Entah apa yang baru saja dia hadapi, tapi jelas bahwa Rahayu telah mengalami sesuatu yang sangat berat. Tanpa berpikir panjang, Gilang segera menghampirinya. "Mbak, ada apa? Apa yang terjadi?" Tanyanya penuh kecemasan. Namun, Rahayu hanya menatap Gilang dengan mata yang penuh luka. Tangisnya tidak berhenti, tapi dia tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Rasa sakit dan penyesalan terpancar dari sorot matanya, membuat hati Gilang terasa hancur. Tiba-tiba, suara menggema terdengar dari atas altar. Suara itu kuat dan penuh wibawa, seolah-olah datang dari langit itu sendiri. "Rahayu, naiklah," perintah suara tersebut. Gilang menoleh ke arah suara itu. Meskipun tidak ada sosok yang tampak jelas, kehadiran Dewi terasa sangat nyata di sekitar mereka. Suasana di altar menjadi lebih berat dan Gilang merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Rahayu menghapus air matanya perlahan, meski wajahnya masih sembab dan penuh kesedihan. Dia berdiri dengan gemetar, lalu menatap Gilang untuk yang terakhir kalinya, sebelum melangkah menuju altar. Tatapan itu penuh dengan rasa duka, seolah-olah ada banyak hal yang ingin dia katakan, tapi tidak bisa. Gilang merasa hatinya hancur melihat Rahayu dalam keadaan seperti itu. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Dia ingin menghentikan Rahayu, ingin menahannya agar tidak naik ke altar itu. Namun, tubuhnya terasa kaku, seolah-olah sesuatu yang tidak terlihat menahannya di tempat. Beberapa saat kemudian, Eyang datang mendekat dan berdiri di samping Gilang. Wajahnya yang tua terlihat tenang, tapi sorot matanya menyiratkan kesedihan yang dalam. "Ayo nak, kita harus pergi," kata Eyang dengan pelan. Gilang menggelengkan kepala. "Aku tidak bisa. Aku ingin menunggu Rahayu. Aku tidak bisa meninggalkannya dalam keadaan seperti itu." Eyang menepuk bahu Gilang dengan lembut, memberikan rasa tenang meski sulit diterima. "Rahayu akan menjalani hukuman dari Dewi. Dia tahu risikonya ketika membawamu ke kota ini. Tapi ini adalah takdir yang harus dia jalani." "Hukuman?" Gilang merasa jantungnya semakin berat mendengar kata itu. "Apa maksudnya Eyang? Kenapa dia harus dihukum?" "Karena Rahayu telah melanggar aturan. Dia membawa seorang manusia biasa masuk ke alam ini, sesuatu yang tidak diperbolehkan." Kata-kata itu membuat Gilang terdiam. Semua potongan kejadian selama ini mulai tersusun dalam pikirannya. Dia menyadari bahwa keberadaannya di kota ini bukanlah kebetulan. Semua itu adalah hasil dari keputusan Rahayu. Keputusan yang kini harus dia bayar dengan harga mahal. Gilang masih ingin menunggu, tapi suara perintah dari Eyang terasa terlalu kuat untuk diabaikan. Dengan hati yang berat dan penuh rasa bersalah, dia akhirnya mengikuti Eyang meninggalkan altar. Namun, setiap langkah yang dia ambil terasa menyakitkan, karena di belakangnya Rahayu berdiri sendiri, bersiap menghadapi takdir yang tidak bisa dihindari.
Dan dalam hatinya, Gilang tahu bahwa perpisahan ini mungkin adalah akhir dari perjalanan yang telah mengubah hidupnya selamanya. Eyang membawa Gilang ke sebuah sendang kecil yang terletak di tengah hutan. Air sendang itu begitu jernih hingga Gilang bisa melihat dasar yang dipenuhi batu-batu kecil dan dedaunan hijau yang terapung di atasnya. Cahaya langit memantul di permukaan air, menciptakan suasana yang tenang tapi penuh misteri. Basuh wajahmu di sini, Nak. Kata Eyang sambil menunjuk ke arah air. Gilang memandang Eyang sejenak, lalu menuruti perintah itu. Dia berlutut di tepi sendang, meraup air dingin dengan kedua tangannya, dan membasuh wajahnya beberapa kali. Air itu terasa menenangkan, seolah-olah mencuci sebagian beban dan kebingungan yang menyelimuti pikirannya. Setelah selesai, Gilang berdiri dan menatap Eyang, menunggu instruksi selanjutnya. Eyang menyerahkan ransel Gilang yang sebelumnya dia tinggalkan di rumah Rahayu. Ini barang-barangmu. Sekarang waktunya aku mengantarmu menuju gerbang untuk kembali ke duniamu. Mendengar itu, hati Gilang langsung memberontak. Dia menggenggam tali ranselnya dengan kuat dan menatap Eyang dengan penuh tekad. Aku tidak bisa pergi, Eyang. Aku tidak bisa meninggalkan Rahayu dalam keadaan seperti itu. Eyang menatap Gilang dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Rahayu telah membuat pilihan, Nak. Dia tahu resikonya ketika membawamu ke alam ini. Hukuman yang dia terima adalah konsekuensi dari keputusannya. Tapi ini bukan hanya salah Rahayu. Gilang membalas dengan nada penuh emosi. Aku yang memutuskan untuk mengikuti dia. Kalau ada yang harus dihukum, biar aku yang menanggungnya. Aku siap menggantikan hukuman untuk Rahayu. Eyang terdiam, memandang Gilang dengan tatapan yang dalam dan penuh pertimbangan. Hening menyelimuti mereka berdua, hanya suara angin malam yang berdesir di antara pepohonan. Tekadmu besar, Nak. Kata Eyang akhirnya, suaranya lembut tapi tegas. Tapi tidak semua takdir bisa diubah dengan pengorbanan. Apa yang terjadi pada Rahayu adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Dia tidak ingin kamu ikut menanggung beban ini. Gilang merasa dadanya sesak mendengar kata-kata itu. Tapi dia tahu bahwa Eyang berkata jujur. Meskipun hatinya masih memberontak, dia mulai memahami bahwa ada batasan yang tidak bisa dia lewati. Alasan lain Rahayu menjalani hukuman itu agar Gilang diizinkan Dewi untuk pergi dari dunia ini ke dunianya sendiri. Jika tidak, maka Gilang yang akan tinggal di sini untuk selamanya dan tidak akan pernah kembali ke dunia. Di bawah pohon besar yang rindang, Eyang mengajak Gilang duduk di atas sebuah batu datar. Cahaya langit temaram menyinari mereka, menciptakan bayangan yang panjang di tanah. Angin berembus lembut, membawa keheningan yang penuh makna. Dengar baik-baik, Nak. Ujar Eyang dengan suara yang dalam dan penuh kebijaksanaan. Dunia yang kamu miliki sekarang, dunia nyatamu, itu adalah impian bagi banyak makhluk di sini. Mereka ingin merasakan kebebasanmu, pilihan-pilihanmu, dan segala hal yang bisa kamu nikmati sebagai manusia. Gilang menunduk, memikirkan kata-kata itu. Eyang melanjutkan. Bagaimana perasaan keluargamu jika kamu memutuskan tinggal di sini? Ayah dan ibumu, saudaramu, dan orang-orang terdekatmu. Mereka akan kehilanganmu selamanya di dunia nyata. Sukmamu akan tinggal di sini, dan tubuhmu di dunia nyata tidak akan pernah pulih, akan menyatu dengan tanah. Kata-kata itu menghantam hati Gilang seperti badai yang datang tiba-tiba.
dia teringat wajah ayah dan ibunya di rumah. Wajah yang penuh kasih sayang, meski terkadang tersembunyi di balik teguran dan kekhawatiran mereka. Dia teringat saudara-saudaranya, teman-teman yang menantinya di dunia nyata. Mereka semua adalah bagian dari hidupnya, bagian dari dunianya yang sesungguhnya. Gilang merasa dadanya sesak. Selama ini, pikirannya terlalu dipenuhi oleh keinginan dan hawa nafsu untuk tinggal bersama Rahayu. Sehingga dia lupa betapa berharganya hidup yang telah dia miliki. Eyang menatapnya dengan lembut, seperti seorang kakek yang penuh kasih pada cucunya. Rahayu tahu kamu tidak seharusnya tinggal di sini. Itu sebabnya dia membawamu kembali ke tempat ini, meskipun dia harus menerima hukuman karena melanggar aturan. Gilang mengepalkan tangannya, merasa bersalah atas semua yang telah terjadi pada Rahayu. Tapi dalam hatinya, dia tahu Eyang benar. Dunia ini bukan tempatnya, dan dia tidak bisa egois meninggalkan semua orang yang mencintainya di dunia nyata. Dengan nafas yang berat, Gilang akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap Eyang. Saya mengerti Eyang, saya tidak bisa tinggal di sini. Saya akan mengikuti arahan Eyang untuk kembali ke dunia nyata. Eyang tersenyum tipis dengan penuh kelegaan. Keputusan yang bijak, Nak. Ini bukan perpisahan selamanya. Setiap keputusan dan pengorbanan memiliki maknanya sendiri. Rahayu juga tahu itu. Gilang mengangguk, meski hatinya masih terasa berat. Dia tahu, keputusan ini tidak mudah, tapi ini adalah keputusan yang benar. Dengan hati yang penuh harapan dan doa untuk Rahayu, dia bersiap melangkah menuju gerbang dunia nyata, di bawah bimbingan Eyang yang penuh kebijaksanaan. Gilang menggendong ranselnya, berjalan perlahan mengikuti langkah Eyang. Meskipun hatinya sudah mantap dengan pilihannya untuk kembali ke dunia nyata, bayangan Rahayu tetap memenuhi pikirannya. Sosok gadis cantik itu, dengan senyum yang lembut dan mata penuh kehangatan akan selalu terpatri dalam ingatannya. Dia tidak bisa melupakan pengorbanan Rahayu. Bagaimana gadis itu rela menghadapi hukuman hanya demi membawanya ke tempat ini dan menyelamatkannya dari bahaya. Rahayu telah mempertaruhkan segalanya, dan Gilang tahu bahwa keputusan untuk pergi adalah bentuk penghormatan terakhirnya terhadap pengorbanan tersebut. Setelah beberapa saat berjalan dalam keheningan, mereka tiba di depan sebuah gerbang besar. Gerbang itu terbuat dari batu hitam dengan ukiran rumit, dan di bagian atasnya terukir ukiran aksara Jawa kuno yang tidak bisa dimengerti oleh Gilang. Gerbang itu tampak megah dan sakral, memancarkan aura yang sangat kuat, seolah-olah menjadi batas antara dua dunia yang berbeda. Eyang berhenti di depan gerbang dan menatap Gilang dengan pandangan penuh kebijaksanaan. Inilah gerbang yang akan membawamu kembali ke dunia nyata, Nak. Setelah kamu keluar dari sini, kamu akan berada di dekat puncak Arjuna. Tujuan awalmu sebelum semua ini terjadi. Gilang menatap gerbang itu dengan mata yang berkaca-kaca. Dia tahu bahwa begitu dia melangkah keluar, segalanya akan berubah. Dunia ini, kota kecil yang penuh misteri, dan Rahayu yang telah menyelamatkannya akan menjadi bagian dari kenangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Sebelum melangkah keluar, Gilang menoleh ke Eyang dengan suara penuh emosi. Eyang, kalau suatu saat nanti Rahayu terbebas dari hukumannya, sampaikan salam maafku padanya. Bilang padanya aku sangat berterima kasih atas segalanya. Dan aku akan selalu mengingatnya, meskipun kita berasal dari alam yang berbeda. Eyang mengangguk perlahan, senyumnya penuh pengertian.
Aku akan menyampaikan pesanmu, nak. Dan siapa tahu, mungkin suatu saat jalan kalian akan bertemu lagi. Entah di dunia ini atau di dunia yang lain. Gilang menarik nafas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberanian dan tekadnya. Dengan langkah mantap, dia melangkah maju, melewati gerbang besar itu. Begitu dia melangkah keluar, cahaya terang menyilaukan matanya. Udara pegunungan yang segar langsung memenuhi paru-parunya. Kabut tiba-tiba menghilang, dan dia bisa mendengar suara angin yang berhembus lembut di sekitar puncak Gunung Arjuno. Posisinya berada di area yang disebut Pasar Setan. Dia kini kembali ke dunia nyata, tempat di mana segalanya dimulai. Namun, meskipun fisiknya telah kembali, hatinya akan selalu membawa kenangan tentang Rahayu dan kota misterius itu. Kenangan yang akan menjadi bagian dari jiwanya selamanya. Langkah kaki Gilang perlahan menapaki jalur terakhir menuju puncak Gunung Arjuno. Udara pegunungan yang sejuk dan segar membelai wajahnya. Namun, pikirannya masih dipenuhi oleh bayangan Rahayu. Setiap langkah yang dia ambil mengingatkannya pada sosok gadis cantik itu. Senyumannya yang lembut, tatapan penuh rahasia, dan pengorbanan yang harus dia terima demi membawanya ke tempat yang penuh misteri. "Rahayu," bisiknya pelan sambil menunduk. Hatinya terasa berat. Takdir yang harus diterima Rahayu terasa terlalu kejam untuk seseorang sebaik dirinya. Tidak lama kemudian, Gilang tiba di puncak. Puncak Arjuno dipenuhi oleh batu-batu besar yang tertata alami, menciptakan suasana yang megah dan sakral. Di kejauhan, cakrawala terbentang luas, memperlihatkan langit biru cerah dan awan-awan putih yang bergerak perlahan. Pemandangan itu begitu indah, tapi hati Gilang tetap dipenuhi rasa kehilangan. Dia duduk di salah satu batu besar, menatap cakrawala tanpa mempedulikan keramaian pendaki lain di sekitar puncak. Beberapa pendaki terlihat sibuk mengambil foto, bercengkrama, dan menikmati kemenangan mereka setelah perjalanan panjang. Namun, semua itu terasa jauh bagi Gilang. Dia mengambil ponsel dari sakunya dan mulai memotret pemandangan indah di hadapannya. Tangan Gilang gemetar sedikit saat dia menatap layar ponsel. Bukan karena lelah, tapi karena rasa campur aduk yang memenuhi hatinya. Namun, saat dia selesai memotret dan melihat waktu di layar ponselnya, matanya langsung membelalak. "Jam 7 pagi," ucapnya terkejut. Dia menatap layar ponselnya sekali lagi, memastikan bahwa penglihatannya tidak salah. Waktu di ponselnya menunjukkan pukul 7 pagi, tepat 1 hari setelah ia berangkat dari pos perizinan. Jadi, semua yang aku alami, perjalanan dengan Rahayu, pertemuan dengan Eyang, dan segala kejadian di kota misterius itu, semuanya hanya terjadi dalam 1 malam di dunia nyata. Pikirannya membuat Gilang terdiam. Perjalanan yang terasa begitu panjang dan penuh emosi di alam yang berbeda ternyata tidak memakan waktu lebih lama dari 1 malam. Rasanya seperti waktu berhenti atau berjalan dengan cara yang berbeda di dunia itu. Dia memandangi cakrawala sekali lagi, mencoba mencerna semua yang telah terjadi. Meskipun dia kini kembali ke dunia nyata, hatinya tetap tertinggal di tempat lain, di kota kecil yang penuh misteri dan kenangan bersama Rahayu. Sebuah senyum tipis akhirnya terukir di wajahnya. Meskipun perpisahan dengan Rahayu terasa menyakitkan, Gilang merasa bahwa kenangan itu akan menjadi bagian dari dirinya selamanya. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti jalan mereka akan bertemu lagi, di waktu dan tempat yang tidak terduga. Untuk saat ini,
Dia memilih untuk menikmati keindahan puncak Arjuno, tempat di mana semuanya dimulai, dan mungkin tempat di mana semuanya akan berakhir dengan kenangan yang abadi. Semakin lama, sinar matahari di puncak Gunung Arjuno terasa semakin terik. Udara pegunungan yang tadinya sejuk berubah menjadi hangat, membuat Gilang merasa tidak nyaman. Dia memutuskan untuk segera turun sebelum cuaca semakin panas. Gilang berjalan dengan langkah mantap di belakang sebuah rombongan pendaki yang juga turun melalui jalur yang sama. Mereka tampak berpengalaman, berjalan dengan ritme teratur, dan menikmati suasana pegunungan tanpa tergesa-gesa. Sambil menuruni jalur setapak, Gilang merenungkan kembali semua yang dia alami semalam. Nasihat Eyang masih terngiang jelas di pikirannya tentang pentingnya menjalani hidupnya sendiri dan menghadapi dunia nyata yang telah dia miliki. Dia merasa tekadnya semakin kuat untuk kembali ke kehidupan lamanya dengan hati yang lebih terbuka dan penuh kesadaran. Namun, saat dia mencoba mengingat jalur yang dia lewati bersama Rahayu, semuanya terasa samar. Jalur yang dilalui semalam tampak sangat berbeda di bawah terik matahari siang. Dia tidak bisa menemukan satupun tanda yang mengarah ke kota kecil misterius itu atau tempat-tempat yang pernah dia datangi. Seolah-olah semua itu adalah bagian dari dunia yang tersembunyi dan tidak dapat diakses dengan mudah. Akhirnya, Gilang dan rombongan itu tiba di pos 4. Rombongan itu berhenti untuk beristirahat dan Gilang ikut duduk di bawah pohon besar yang tumbuh di sekitar pos. Dia baru sadar bahwa pos 4 adalah tempat camp terakhir yang ideal di jalur ini. Setelah pos 4, tidak ada lagi tempat datar yang cocok untuk mendirikan tenda. Salah satu anggota rombongan, seorang pria dengan perawakan tinggi dan kulit sawo matang. Dia menoleh ke arah Gilang sambil tersenyum ramah. "Mas, gabung sini, minum kopi bareng kami," ajaknya. Gilang merasa tidak ada salahnya untuk bergabung. Jadi dia duduk lebih dekat dengan rombongan itu. Pria tersebut menuangkan secangkir kopi dari termos dan menyerahkan pada Gilang. "Kopinya sederhana, tapi nikmat kalau diminum di gunung," katanya sambil tertawa kecil. "Terima kasih, Mas," ujar Gilang sambil menyeruput kopi hangat itu. Rasanya pahit dan kuat, tapi justru memberikan rasa nyaman di tengah kelelahan. Obrolan santai pun dimulai. Gilang memperkenalkan dirinya dan rombongan itu juga memperkenalkan diri satu persatu. Mereka berasal dari Malang dan berjumlah 4 orang. Pemimpin rombongan itu bernama Riko, seorang pendaki berpengalaman yang tampak percaya diri dan ramah. Riko memiliki perawakan tegap, rambut pendek, dan senyuman yang mudah akrab dengan siapa saja. "Aku Riko, leader dari rombongan ini," kata pria itu sambil mengulurkan tangan. "Yang di sebelah sana itu Bayu, lalu ada Tio, dan itu Adi." Gilang berjabat tangan dengan Riko, merasa nyaman dengan keramahan mereka. Seiring berjalannya waktu, suasana menjadi semakin akrab. Mereka berbicara tentang pengalaman mendaki gunung, tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi, dan tantangan yang mereka hadapi di jalur Gunung Arjuno. Bagi Gilang, obrolan ini memberikan rasa baru, rasa diterima dan dihargai dalam kebersamaan. Sesuatu yang jarang dia rasakan sebelumnya. Meski hatinya masih menyimpan kenangan tentang Rahayu, dia merasa bahwa hidup di dunia nyata juga memiliki keindahannya sendiri. Setelah beristirahat cukup lama, Riko dan rombongan bersiap melanjutkan perjalanan turun. Gilang memutuskan untuk bergabung dengan mereka hingga ke pos perizinan. Perjalanan ini menjadi lebih ringan dengan adanya teman baru di sampingnya.
Dan langkah-langkah mereka membawa Gilang semakin dekat dengan dunia nyata yang kini dia pelajari untuk lebih dihargai. Sesampai di perkebunan teh yang membentang luas, Gilang berhenti sejenak. Angin berembus lembut, membawa aroma khas daun teh yang basah oleh embun. Jalur setapak yang dulu terasa berat, kini terasa lebih ringan di bawah langkah kakinya. Dia berbalik, menatap ke arah puncak Gunung Arjuna yang berdiri megah di kejauhan. Puncak itu tampak kokoh dan tenang, seolah-olah menjadi saksi bisu dari semua kejadian yang telah dia alami. Matahari mulai turun ke cakrawala, menyelimuti gunung dengan cahaya keemasan. Gilang memejamkan matanya dan mendongak perlahan, membiarkan semua kenangan yang terlintas memenuhi pikirannya. Dalam hati, dia berpamitan dengan rasa hormat yang dalam. Eyang, terima kasih atas segala nasihat dan bimbinganmu. Dan Rahayu, maafkan aku. Terima kasih telah menyelamatkanku dan membawaku ke dunia yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku akan selalu mengingatmu. Meski tidak ada suara yang terdengar, Gilang merasakan ketenangan dalam hatinya. Seolah-olah pesan yang dia sampaikan telah diterima oleh mereka yang berada di dunia lain. Setelah beberapa saat, dia menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan perjalanan turun. Sesampainya di pos perizinan Gunung Arjuna, suasana terasa damai dengan pendaki yang baru tiba dan beberapa yang bersiap untuk turun. Gilang merasa perjalanannya telah selesai, tapi kali ini dia membawa sesuatu yang lebih dalam. Sebuah pelajaran tentang kehidupan, pengorbanan, dan rasa syukur. Perjalanan pulang terasa ringan. Sepanjang jalan menuju Lawang, Gilang dan rombongan Riko saling bercanda dan berbagi cerita. Tawa mereka mengisi sore itu, membuat suasana semakin hangat dan penuh kebersamaan. Ketika mereka sampai di Pasar Lawang, rombongan itu berhenti di sebuah persimpangan kecil. Riko menepuk bahu Gilang dengan ramah. "Mas Gilang, sampai ketemu lagi ya. Kalau kamu mau ke Malang jangan lupa hubungin kami. Kita bisa mendaki bareng lagi." Gilang tersenyum lebar. "Pasti Mas Riko, terima kasih atas kebersamaannya." Mereka pun berpisah di sana. Rombongan Riko melanjutkan perjalanan mereka ke arah yang berbeda, sementara Gilang mengambil jalur ke arah rumahnya. Sesampainya di rumah, Gilang menghela nafas lega. Rumah itu terasa begitu akrab dan hangat, tempat di mana dia tumbuh dan dihargai oleh orang-orang yang menyayanginya. Ayah dan ibunya menyambutnya dengan senyum penuh kelegaan, meski tidak banyak kata-kata yang terucap. Malam itu, saat dia duduk di kamarnya, Gilang merenungkan segala hal yang telah terjadi. Dia merasa lebih bersyukur dengan kehidupannya sekarang. Kehidupan yang mungkin tampak sederhana, tapi penuh dengan cinta dan makna. Dan meskipun Rahayu dan kota kecil itu mungkin tidak akan pernah dia temui lagi, kenangan mereka akan tetap hidup di dalam hati Gilang, menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang tidak terlupakan. Minggu-minggu berlalu sejak pendakian terakhir ke Gunung Arjuna. Kehidupan kembali berjalan normal, kesibukan sehari-hari, waktu bersama keluarga, dan tawa kecil yang menghiasi rumahnya. Meski rutinitas tampak seperti biasa, ada sesuatu yang berubah dalam hati Gilang. Setiap pagi, dia sering memandang ke arah cakrawala, tempat Gunung Arjuna berdiri megah. Tatapannya selalu terhenti di puncak yang terlihat samar di kejauhan. Setiap melihat itu, pikirannya melayang ke sosok Rahayu, gadis yang pernah mengisi malam-malam penuh misteri dan pengorbanan. Meskipun Rahayu berasal dari dunia yang berbeda, pertemuan mereka telah meninggalkan bekas yang dalam di hati Gilang. Dia merasa bahwa kenangan tentang Rahayu bukanlah sesuatu yang harus dilupakan, melainkan dijaga sebagai bagian dari dirinya.
Pada suatu pagi yang cerah, Gilang duduk di halaman rumahnya sambil menatap langit yang biru jernih. Dia mengingat momen terakhirnya di gerbang dunia itu. Kata-kata Eyang, pandangan terakhir Rahayu yang penuh kesedihan, dan rasa bersalah yang sempat menghantui-nya. Namun, dia kini memahami satu hal. Keputusan untuk kembali bukanlah pengkhianatan terhadap Rahayu, melainkan bentuk rasa syukur atas kehidupan yang telah diberikan kepadanya. Meski mereka berasal dari dunia yang berbeda, Gilang percaya bahwa pertemuan mereka memiliki tujuan. Sebuah tujuan yang mungkin tidak sepenuhnya dia pahami, tapi cukup untuk mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Dan di suatu tempat, jauh di antara kabut misterius Gunung Arjuno, dia berharap Rahayu menemukan kedamaian dan kebebasan dari takdir yang membelenggunya. Dengan senyuman tipis yang penuh rasa syukur, Gilang berdiri. Hari ini adalah awal baru, sebuah kehidupan yang lebih dia hargai, penuh dengan harapan dan dibalut dengan kenangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Di langit yang biru itu, seolah-olah ada suara lembut yang membisikkan dalam perpisahan yang tidak terucap. Dan meski mereka berpisah di dua dunia yang berbeda, hati Gilang akan selalu terhubung dengan Rahayu, gadis penjaga rahasia Gunung Arjuno. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah mistis yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.